Tapi kalau ngelihat dari Hayabusa yang di ban, kalau memang dari Albertnya mau coba untuk memunculkan kembali Assassin, Yep. itu bisa ada Joy. Tapi bisa Ascension juga masih ada. Tapi gini ternyata kita akan menggeser Angela dari prioritas di match ini. Yep. Tidak ada sama sekali ya untuk Angela. Sebuah hero yang memang menjadi hit or miss sebenarnya. Karena tergantung bagaimana team play mereka nanti waktu ada team fight. Memaksimalkan harga yang cuma 20 second dari sisi cooldown. Oke, 2 pick terakhir dari Kickfam. Rom dan juga Gold Lane. Bruno kah? Bruno. Dan ternyata Obsidia. Keempat kalinya muncul. 100%. Iya, dan ini berarti kemunculan kelimanya ya. Yep. Dan berarti roamernya nih. Kayaknya mau main ke roamer damage juga nggak masalah. Oke, dan juga Novaria. Dua penembak. Tapi ada bak siap sekarang. Bentar, ini Nova Rom? Kalau gue lihat ini Novarom. Nova Rom ya? Nova Iya. Rom. Karena kenapa? Karena kalau dia mau geser pun di arah mid, yang ada malah utility power yang tadi Iya. jadi first pick itu turun. Nova Rom, bak Nova. siap. Bak siap. Oke, Baxia buat badan tambahan pastinya karena Arlot dan juga Chip harusnya nggak akan bisa sekuat itu untuk Betul. menahan damage terlalu lama dan terlalu banyak. Dan ini akan menjadi sebuah PR buat Obsidianya. Gue Iya. lebih suka Yisansin sih. Yakin tembak loh. Nggak masalah, bukan masalah ditembaknya. Tapi gimana cara dia ngebuka vision supaya key-nya perform. Oh, Yes. Yisansin. Itu dia. Wow, tapi ini berarti dari EVOS. Mereka bermain dengan full resiko loh. 3 marksman bisa kita katakan. 3 marksman pertama. Yang kedua Obsidia. Untuk Hand of Bone-nya dia. Ya, Ini bakal bisa menetralkan efek-efek dash juga. alright. Tapi ya, apakah debut dari Zaltron akan membawa sebuah harapan? Karena akhirnya kita ngeliat Cheesepeak lagi. Novaria Rom Novaria Rom. dibawakan. Ya, tapi oke sih, mungkin untuk bisa membuka map juga langsung memberikan extra vision. Dan ada gold EXP gratis yang bisa didapatkan. Sebagai Rom, dengan dire hit. Oke, tapi ingat seluruh penonton kita bakal menyaksikan penutup minggu kali ini. Mampukah EVOS menunjukkan taringnya atau bahkan Kickbang menjadi the new Kingslayer? So EPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane after. Let's go. Dan ternyata Cusinnya yang Rom Om Wawa. Oh my god. Apa ini yang saya saksikan sekarang ya? Oke, dia cukup mengandalkan Rom item berarti. Ya, saya kira Flaptizi udah mulai aneh dengan XP. Cusin. Wah, ini ada lagi nih sekarang nih. Iya. Tampakan baru ya, Baloyski. Berarti debut ya? Debut untuk Rom. Ya, Cusin di Rom Iya. juga. Mm. Alright, tapi secara memang poke damage-nya emang ngeganggu. Cuman dia nggak bisa terlalu show up juga kan. Iya. Harus jaga jarak. Untuk ngebadanin lah mungkin jadi PR tersendiri nanti untuk Make Kids. Mungkin bersama juga dengan Gops ya ke depannya. Secara Wow. emblem setnya nih, emblem tank berhadapan dengan emblem assassin pastinya untuk assassin user. Yes. Bagian atas Obsidia dari Zeltron ini yang harus dijaga juga karena berhadapan dengan Ranger seharusnya lumayan sulit sih Iya. si Zeltron. Menurut gue yang agak cukup berat adalah gimana mereka untuk menghandle Rondel sih. Bukan masalah apa ya. Rondel ini akan sangat bebas untuk free hit, Ul. Dan kalau ngomongin ke arah backline, kita ngomongin ke arah Baloy atau Gops. Tinggal pilih di antara satu antara mereka. Tapi kalau itu ke Rondel, Erlandia bebas banget. Iya. Tapi kayak poke dari belakang juga nih dari Kickfam menyebalkan loh. Dan kita nggak tahu ya untuk roamer sekarang akan bisa mendapatkan gold lebih banyak. Dia akan ada tambahan dan nge-reveal keberadaan musuh. Jadi ya item-item akan lebih cepat jadi harusnya juga untuk Baloyski. Ya biasanya gold dari Romer ini ada di atas EXP ya. Biasanya, oke. Tapi untuk Lord yang, Turtle yang pertama, masih di menit yang kedua yang sebentar lagi juga. Setup terlebih dahulu dilakukan oleh EVOS. Make it gak boleh nunjukin batang hidungnya sih. Geser sekali ini bahaya banget. Dan lihat posisi dari Rondel. Damage dari Aboy. Astral Meteor yang benar-benar membuat sosok dari Rondel ini agak cukup kewalahan. Iya itu kena outrange juga ya sebenarnya karena memang jauh banget range dari Novaria itu sendiri. Namun setup telah terlihat di area turtle untuk defend. Lihat mereka menargetkan ke arah Reni. Target utama mereka mencoba ditutup jalan yang masuk lebih dalam lagi. Belum ada final slash damage terlalu sakit. Bahkan lihat tua. Final slash dari Reni berhasil melakukan first blood tempakan. Kehilangan 2 pemain membuat permasukan dari tim Tiffam. Mereka kewalahan apakah Memphis mampu berhasil melakukan retribution. Tapi nampaknya semua retribution itu terbuka. Mereka sudah kehilangan sosok dari Make It. Albert, the Turtle Killer.
Yap, dan bahkan ini Makidsnya juga tertinggal sendirian. Albert juga nggak berhenti sampai situ. Ada invade menuju ke arah satu bawa orange buff dan Key. Membadani di paling depan. Gila, bukan masalah hanya kebadanin. Lihat apa yang dilakukan Albert. Digerogotin junglernya dari seorang Makids. Dan ini sangat keberatan dan oke, again and again casters. The all for EVOS. Dari match 1 ya? Dari match 1 kita Berarti ini sama semuanya. semua ya, cuman mungkin beda-beda di skor dan MVP-nya aja. Oh, Tapi Baloi, Baloi point kill yang ketiga, ingat. Albert menggunakan Yisansin. Gak boleh. Yisansin itu dikasih makan, itu gak boleh. iya, dan kita tahu bagaimana roamer mage yang pastinya ringkih banget, tipis banget, dan itu mudah untuk dipunish dari tadi Om. Ya selalu ya, dan dengan level atau adanya atribut tambahan, base atribut untuk Albert yang sudah mulai bertambah sekarang, Mountain Shocker. Ini harus ditakuti oleh siapapun juga, oleh Abai, bahkan Baloyski sendiri. Memang ada Crimson Beacon untuk bisa escape atau misalnya juga dengan Flicker, tapi itu akan membuang waktu yang cukup banyak juga. Astral Sphere mengenai Rondel memang, tapi damage yang besar nih ya. 1, 2, 3 marksman loh yang dibawa dengan EVOS. Oke. Tapi 4-0 dan debut dari Chusin Rom ini sepertinya masih belum terlihat impact. Ya belum efektif sama sekali. Kita Iya. melihat di early gamenya ya. Nih belum ada tingkat efektif yang Oh besar my god, juga. Abai terperangkap dan one last hit. Untung masih berhasil ditangkap. Bayangkan kalau Rondol tadi langsung ngebuka traction pull. Wah itu case-nya berbeda sih Yul. Yap. Oke. Dan kali ini dari Geekfam juga masih harus lebih bersabar. Tapi semuanya seperti apa yang Mawoji bilang udah mulai digerogotin. Bukan dari jungle-nya aja. Turret demi turretnya juga dan Baloi. Baleski lagi akan menjadi point kill selanjutnya. Dan lihat di sana Baleski. Flicker for defensive bahkan dikeluarkan. Dia tahu dia nggak bisa memaksa pergerakan langsung untuk mengeluarkan kesulitan ini. Ada bahkan Albert kembali lagi menjadi The Turtle Slayer. Memberikan impact untuk sosok Erlan makin lebih kuat melawan Obsidian. Oke. Turtle kedua berhasil untuk kembali diamankan di tangan dari Albert tanpa adanya gangguan sama sekali. Dan bahkan ngelihat dari Geekfam, mereka belum bisa nge-react apapun. Dan Zeltron, oke sekarang udah selesai dengan satu buah Windtalker. Tapi masalahnya, dari tadi dia harus bermain di belakang outer turret, Om. Ya, mau gak Kena mau ya. outrange banget sama Erlan. Mau gak mau memang benar ada Dead Sonata untuk bisa meng-outrange serangan dari Obsidia ini. Belum lagi ini harus waspada, jangan sampai ada shortcut yang tiba-tiba nempel juga di samping dia. Sementara Skypiercer. Erlan menyelesaikan Skypierce. Di menit 5 ya. Ya, ini Cepet pertanda banget buruk itu. pasti. Itu cepet banget loh menit 5. Yap, 2 item ya. Hunter, Skypierce. Sedangkan Baloyski sebagai roamer juga untuk Chusin hanya bisa mengganggu saja nih. Tetap wajib berhati-hati karena ada Final Slash yang akan bisa mengubah posisi dari Baloy ataupun untuk Aboy nanti. Dan sepertinya ini bakal sama-sama build ke arah Glowing One dari keduanya. Waduh, bakal coba dipasang kini Baloyski. Kan sebenarnya for defensive berhasil dikeluarkan tapi bukan itu yang berbahaya. Yang berbahaya adalah dengan satu persatu source skill dikeluarkan dan tiba-tiba Ki melakukan rotasi ke arah top lane. Dan bahkan sampai kita lihat di depan sana. Mid lane itu dibuka untuk Albert loh. Ki membuka shortcut, membalaskan kembali kanan apa yang dimiliki Preston Fanatic. Tidak sempat Final Slash. Berhasil mendapatkan Makids. Seorang diri tanpa ada hambatan sama sekali melahap, menghancurkan seorang Makids. Gobs gak bisa masuk dan itu dia kalah. Kelas. Wow, dan bagaimana kali ini dari EVOS juga mereka benar-benar mencekik tapi pelan-pelan. Gak yang terlalu tabrak-tabrak, tapi ya semuanya coba untuk diambil dan dikuasai. Nah. Melihat juga kayaknya tadi kalau nggak salah ya, item dari Baloyski juga menuju ke arah Glowing One setelah ada Glowing One di tangan dari Aboy. Mereka semakin lack of damage, Om. Ya, karena kalau kalian perhatikan juga, mungkin dari komposisi hero yang dipakai dengan Geekfam, ini damage dari awal hanya mengandalkan Aboy dengan Atmosphere. Kalau posisinya lagi cooldown, mereka gak bakal punya damage karena Obsidia harus farming dulu itemnya 3 misalnya untuk bisa aktif. Gobs-nya juga demikian dengan satu War X saja, masih belum cukup. Kalau gua ya, suka aja tadi glowingnya itu di tangan Baloy. Glowing di tangan Baloy. Biar Aboy punya damage. Yes, biar Aboynya burst. Karena kalau misalnya kita mau taruh semuanya damage di Baloy, emang Baloy bukan ditugaskan untuk itu. Iya. Biarkan Aboy yang nge-burst damage, tapi Baloy yang punya utility-nya. Itu dia, aku juga ngelihatnya kayak gitu ya. Dari Glowing One jadi sangat minim damage kita tahu untuk Aboy. Oke, flicker for defensive Cops. Oke, coba ditandang, Randy masih punya Final Slash. Dipaksa di depan sana membuat suara masuk ke arah tim EVOS. Kali ini mencoba mendapatkan satu point kill. Flicker. Flicker for defensive. Tapi di depan sana kita lihat apa yang terjadi. Shortcut! Surprise attack menuju ke belakang. Randy masih terlalu kuat tapi Albert tidak akan melepaskan pandangan dan jangkauan terhadap sosok seorang Cops. Wow, serangan kejut ya walaupun Ki harus mengorbankan nyawanya juga tapi gak masalah karena keuntungan yang dipegang sama EVOS
ini terlalu banyak. Baloi, Gox hilang, outer middle turret juga didapetin sama EVOS. Dan ini makin nambahin lagi gold yang sedang di-gain sama EVOS-nya Om. Iya sangat ya, ini EVOS berlari dengan sangat jauh sekali. Tapi ini yang sering kita lihat dari EVOS juga. Game pertama mereka mengamuk untuk EVOS ya. MP Albert memang tidak bisa dikendalikan sekarang, level 13 untuk Yisan Shin bagi Albert. Semua akan dimakan oleh dia. Tapi Baloyski ini harus bisa memberikan impact yang besar juga dengan pilihan roamer mereka. Oke, pilihan roamer KYE sekarang ngapa? Apakah ada shortcut kembali? Dan bahkan di depan sana Retribution Mode tidak mau dikeluarkan oleh sosok seorang Mekis. Dan Baloyski tidak mampu menangkap karena KYE. Karena ketika dia menangkap KYE akan ada buah si malakama untuk mereka. Yap. Wow, walaupun udah ada 1 point kill ya dari GigFam, tapi ini masih belum cukup pasti untuk mengejar ketertinggalan. Dan lagi-lagi serangan kejut yang bisa dilakukan oleh Ki. Farming tengahnya dikasih loh. Meresahkan. Iya, semuanya ini Albert bakal bisa level 15 di bawah menit 10 harusnya. Oke, apakah Albert akan menjadi level 15 tercepat kali ini? Dan kita lihat memasuki menit ke 8.35. Albert berada di kondisi level 13 dengan 2 buff yang belum dia dapatkan dan juga 3 jungle. 14. Sekarang udah level 14. 14, oke, masih masuki menit ke 9. Di atas ada orange, ada 2 jungle lagi dan bahkan 3 kalau memang mereka berani ke seberang. Dan 1 wave ul. Yap, oke. Dan sekarang Lord juga udah mulai muncul ya, akan seperti apa nantinya setup yang bisa diberikan oleh EVOS itu sendiri. Karena semuanya memang dikuasai dan GigFam masih belum menemukan ini winning kondisinya gimana. Ya, harus menunggu dengan super late game. Mungkin dari Zeltronnya menjadikan full item dulu. Itu pun masih belum tentu gitu loh. Full itemnya kapan? Karena ketika Zeltron sudah full item, pasti semua bakal EVOS duluan. Oh my god, Albert level 15 di menit 9-19. Yap. No way. Yisan Shin dalam kondisi seperti ini. Jujur, setengki-tengkinya Mekis rontok loh. Ya ini udah rontok. persyaratan pertama dari Sun Shin untuk Snowball ini udah dipenuhi dan bahkan kayaknya beyond expectation ya. Baloy. Oh my god, ini berbahaya banget sih. Lebih tepatnya ini kalau nggak di-clear sama Goxias itu dia. Harus clear, karena kalau nggak di-clear ini sayang banget volley defense-nya. Lordnya belum muncul dan oh my god kena. Sayang sekali. Ke-trigger ya. Ke-trigger. Berarti ini Lord yang belum enhance di arah top lane udah bakal bisa langsung charge in tanpa adanya dorongan dari Holy Defense. Randy punya flicker. Oke. Itu pentingnya. Randy punya flicker. Tuh ada blade armor juga buat Randy ini. Zeltron makan sangat-sangat sulit. Oh sakit banget Albert. Lihat Baloyski bahkan udah tidak memiliki satu skill SD mekanisme kecuali flicker. Dan bahkan di depan sana permasukan dari tim EVOS mereka mencoba menutup jalan dan final slash. Oh no. Berhasil mendapatkan Mekis di saat Lord muncul flicker for defensif tidak bisa menyelamatkan Randy. Dengan 1 point kill yang tanpa adanya Mekis di arah top lane harusnya mereka bisa dapatkan ini. Oke, dan Chusin dari Baloyski menjadi Chusin ROM pertama di MPL ID 16 setelah sebelumnya yang selalu muncul sebagai mid lane. Oke, bukan masalah pertama kalinya, tapi pertama kali mampukah maksimal yang dilakukan oleh Baloyski dan KYE. Dia masih punya immortality dan Lord yang masih bisa diselamatkan. Tapi nampaknya masih ada next wave. Dan ini adalah kesempatan untuk Albert berhasil mendapatkan 1 buah wave. Goms dengan adanya Prefectus gak bisa terlalu lambat karena tidak memiliki flicker lagi. Tapi setidaknya GigFam bertahan dengan turret yang dia miliki. Iya, dan tadi shortcut dibuka untuk menlebe damage dari turret juga ya. Ada di depan, tapi sayangnya masih belum bisa untuk langsung mendobrak ke arah base turret di arah top lane untuk EVOS itu sendiri. Tapi lihat Om, ini goldnya semakin tinggi lagi dan GigFam benar-benar kayak nggak bisa berbuat apapun. Ya dari Gig mereka hanya bisa bertahan dulu ya. Memaksimalkan Novariani dengan damage areanya dia untuk bisa clear dengan cepat juga dari setiap wave minion yang akan datang ke area base mereka. Karena mereka masih punya Baloy juga dengan membawakan Dire Hit ya, jadi ada extra damage yang bisa disumbangkan. Tapi so far kita melihat nih, mungkin dari Baloy sendiri, di mana dia harus mundur ke belakang juga kalau memang ditabrak. Karena fungsional untuk Rom yang sekarang nih, kalau tidak ada badan di depan, ini akan membuat Zeltron susah untuk bisa masuk. Oh my god, di mana GigFam? The Kingslayer, di mana GigFam? Yang memiliki gigi yang tajam, di mana GigFam itu? Kita gak lihat ya. Ini Zeltronnya juga sebenarnya perlahan udah mulai mendapatkan item-itemnya juga. Betul. Berserker Fury-nya baru selesai. Cuman apakah ini bisa dimaksimalkan? Karena GigFam sejauh ini ya kita lihat masih cukup sabar banget nih. Dia nggak berani keluar dari tempat yang aman. Iya, atau bahkan mereka hanya akan defense saja gitu loh, menunggu kesalahan yang dibuat oleh pemain-pemain EVOS. Lihat positioning dari Aboy. Hanya ada di sekitar base, tidak mau keluar. Karena sekali Aboy ke pick, ini udah pasti langsung game ending buat GigFam. Mereka butuh damage dari Astral Meteor ini. Bukan hanya game ending sih, kalau misalnya Aboy ke pick off dengan tidak ada Astral Echo, chance untuk para pasukan tim Gig dapetin crowd CC-nya ini nggak ada. Nggak ada, chance CC-nya nggak bakal bisa keluar dengan gampang. Oke.
Tapi seenggaknya Aboy punya serangan jarak jauh ya untuk membuka vision. Tapi Randy Memaksa di depan sana, mencoba untuk menutup jalan dari seorang Kaye, menurut ke arah belakang dan semua jawaban dapatkan. Kali dilihat di depan sana, Final Slash dari Randy. Tapi Albert menargetkan Kerzal terus sebagai damage dealer utama Repagan. Mereka tidak menunggu Lord. Dan zona attack akan dikeluarkan oleh seorang Erlan. Dengan ada wave bergerak menuju ke arah Mita juga di arah top lane. Lihat, mereka nggak menunggu Lord. Mereka biarkan terlebih dahulu. Dan buat kalian semua jangan lupakan untuk skin 110 diamond dengan harga 1 perak. Wah. Untuk 100 orang tercepat. betul langsung scan karena sekarang No way. EVOS. No way, shortcut dibuka di depan sana untuk melakukan tahan badan dan pakai target mereka ke arah Palanski. Sakaratul Maut Palanski, Erlan berhasil mendapatkan Sky Pister yang fokus ke arah PSK. Beli apapun terjadi dan ini bencana! King Fam the King Slayer digigit langsung, dicabik-cabik oleh EVOS, the King of Jungle. Yap, dengan adanya sebuah dominasi total yang diberikan